Shalom sahabat semua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, yaitu Yesus Kristus, melimpah atas kita semua. Pada video kali ini, kita akan menanggapi dan meluruskan pemahaman seorang yang meninggalkan kekristenan, karena salah memahami tentang ajaran Kristen, khususnya Tritunggal. Orang ini mengatakan bahwa orang Kristen mempercayai 3 Tuhan atau 3 pribadi. Sebelum kita membahasnya lebih dalam, mari kita simak video berikut ini. Saya juga dari kecil juga dulu nenek Pentakosta di El Shaddai, yang di Tanah Tinggi. Itu El Shaddai juga bukunya kan udah lumayan lama, cuman kan ada pahamnya segala macem. Saya mengenal awal mula siapa Yesus juga, Yesus siapa kan di Alkitab juga yang saya nonton di Kodondi juga. Isa Masih masih ada, saya pernah baca. Bible-nya ada. Oh. Saya pernah baca Isa Masih juga dijelaskan itu tentang juru selamat, bukan kepada Tuhannya. Dia Tuhan atau enggaknya nggak pernah selalu berkoar-koar kan. Kalau saya juga pernah di karismatik juga pernah kan. Karismatik di mana? GMS. Oh. Saya 2015 di GMS. Oke. Udah lama. Ya, kan ya. selalu Tuhan, Tritunggal, segala macem. Dengan pemahaman saya, kenapa Tritunggal, kenapa Tuhan ada 3, ada ini kan. Tuhan satu. Ibarat Tuhannya kan banyak, ibarat tetap satu kan. Istilahnya Kalau kan. Kristen kan bilangnya Tuhan tetap satu. Ya, Tuhan punya pribadi lebih dari satu. Iya, maksudnya gitu. Ya. Kalau Katolik kan mengenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, sama. Kan saya sekolah juga di Katolik. Dari kelas 1 sampai SMA, tamat. Oh gitu. Ya. Terus? Jadi banyak pemahaman tuh di Kristen juga kan. Yang saya pelajarin juga dari kelas 1, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, saya mengenal Bapa itu Tuhan itu anak, Yesus itu anak, sedangkan Roh Kudus ada lagi kan. Kayak burung merpati lah ibaratnya kan. Pemahamannya itu. Pada video yang barusan kita tonton, jelas sekali, Samuel mengatakan bahwa ajaran Kristen mengajarkan bahwa ada 3 Tuhan di dalam kekristenan, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian oleh Dondi Tan diluruskan dengan mengatakan bahwa orang Kristen mengajarkan bahwa Allah mempunyai 3 pribadi. Dari pernyataan Samuel dan Dondi Tan, dapat kita ketahui bahwa ketika mereka masih beragama Kristen, mereka salah masuk gereja dan salah mendapatkan pengajaran tentang kekristenan. Kita sebagai pengikut Kristus yang sejati, harus berhati-hati dan cermat dalam mendengar pengajaran di gereja. Karena tidak semua gereja mengajarkan pengajaran yang benar tentang Kristus. Belakangan ini saya melihat dan mendengar di media sosial, munculnya satu ajaran baru di dalam kekristenan. Ketika saya mencoba mengcompile ajaran ini dengan doktrin-doktrin yang ada, seperti doktrin Tritunggal, Arianisme, Oneness, Sabellianisme, Unitarianisme, Markionisme, bahkan sekalipun dengan ajaran Yahudi Rabinik, ajaran ini tidak termasuk dari ajaran-ajaran tersebut, alias berbeda. Ada 3 poin besar yang membedakan ajaran baru ini dengan doktrin-doktrin yang ada. Yang pertama, ajaran ini tidak mengakui Yesus Kristus adalah Allah Bapa yang menjadi manusia. Yang kedua, ajaran ini mengatakan bahwa Allah mempunyai 3 pribadi. Dan yang ketiga, ajaran ini tidak mau dikatakan atau disebut sebagai penganut politeisme. Padahal di dalam teologi kekristenan dan teologi secara umum, terdapat hanya 2 pemahaman keilahian, yaitu monoteisme dan politeisme. Dan ajaran baru ini menolak untuk masuk dan mengakui kedua faham keilahian tersebut. Menurut saya, ajaran baru ini masuk ke dalam faham sinkretisme, atau hanyalah sebuah pandangan filsafat baru, tetapi mengatasnamakan agama Kristen. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dalam bermedsos, karena pada akhir zaman ini, banyak muncul ajaran-ajaran sesat yang berusaha mengkontaminasi kekristenan, seperti yang tertulis di dalam surat 2 Yohanes 1 ayat 7. Ajaran Tritunggal yang benar adalah sebagai berikut. Di dalam bahasa Latin, Tertullianus mengatakan, tres personae, una substantia,
discreti non separati. Dalam rumusan Tertullianus ini, beberapa orang salah mengartikan atau salah memahami kata personae dengan menerjemahkan kata ini menjadi hipostasis di dalam bahasa Yunani atau pribadi di dalam bahasa Indonesia. Dilihat dari sudut pandang filsafat, menurut seorang bapa filsafat dunia pada abad ketiga sebelum Masehi, yang bernama Plato, di dalam bukunya yang berjudul Metafisik, Plato mengatakan, ketuhanan adalah impersonal, karena bagi Plato, Tuhan itu adalah ide. Bagi Plato, ide berarti suatu kualitas atau esensi yang kekal dan tidak berubah, yang eksis terpisah dari dunia fisik, dan juga eksistensinya terpisah dari pikiran, yang hendak mencapai atau mengetahuinya, dan Tuhan bukan suatu pribadi. Artinya, kata pribadi hanya digunakan untuk makhluk selain Tuhan. Dan Tertullianus pun penganut faham ketuhanan dari Plato. Kata persona diterjemahkan menjadi prosofon ke dalam bahasa Yunani, bukan hipostasis. Prosofon dimaknai sebagai peran, seperti di dalam dunia teater atau dunia panggung. Kemudian Aristoteles dan filsuf sebelumnya juga menggunakan kata hipostasis dalam pengertian substansi material. Kata substantia inilah yang kita terjemahkan menjadi hipostasis ke dalam bahasa Yunani atau pribadi di dalam bahasa Indonesia. Definisi kata pribadi sendiri adalah oknum yang mandiri, yang tidak dipengaruhi oleh oknum lain, yang mempunyai pikiran, kemauan, kondisi, dan harapan sendiri. Oleh sebab itu, suatu kekeliruan apabila kita mengatakan Allah mempunyai satu pribadi, seperti yang dikatakan Tertullianus, apalagi Allah mempunyai 3 pribadi, karena makna pribadi hanya disematkan untuk makhluk selain Allah atau Tuhan. Ketika Tertullianus menyiapkan apa yang menjadi doktrin Trinitas atau Tritunggal, dia tidak mengambil terminologi kata substantia dari para filsuf, tetapi dari pengadilan Roma yang mempunyai arti hak milik. Kemudian arti kata persona menurut Tertullianus, pada awalnya bukanlah pribadi, seperti yang lazim kita gunakan, tetapi merupakan suatu pihak dalam suatu perkara di pengadilan. Tertullianus pun pada awalnya tidak mendefinisikan kata persona sebagai hipostasis. Menurut salah satu bapa gereja pada awal abad ketiga Masehi, yang bernama Eusebius dari Alexandria, telah terjadi perubahan makna atau definisi pada doktrin Tritunggal ketika Tertullianus melawan Sabellius. Hal itu ditulis pada bukunya yang kelima, bab 12, yang berjudul Pidato kepada Kekaisaran Theodosius, oleh Salaminius Hermia Solzomen, dan Usulan Sejarah Gereja. Tertullianus dengan sengaja merubahnya untuk mendapatkan kemenangan dalam perdebatan dengan Sabellius. Berikut cuplikan tulisan Eusebius. Karena gereja telah diguncang oleh pertanyaan-pertanyaan tentang istilah substansi dan hipostasis, dan perselisihan-perselisihan tentang kata-kata ini sering terjadi. Mereka memutuskan, dan seperti yang saya pikirkan dengan bijak, bahwa istilah-istilah ini tidak boleh digunakan untuk merujuk pada Tuhan, kecuali untuk menyangkal prinsip Sabellian. Jangan sampai karena kurangnya istilah satu dan hal yang sama, mungkin tampak disebut dengan 3 nama, tetapi orang itu dapat memahami masing-masing dengan istilahnya yang khas dalam 3 cara. Ini adalah dekrit yang disahkan oleh para uskup yang bersidang di Alexandria. Kesimpulannya, apabila kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Allah Bapa itu sendiri, maka kita adalah penganut doktrin Tritunggal sebelum diubah oleh Tertullianus. Namun jika kita meyakini bahwa Yesus bukanlah Allah Bapa, maka kita termasuk penganut doktrin Tritunggal yang telah diubah oleh Tertullianus sendiri untuk melawan Sabellius. Ingat, menurut filsuf dunia dan juga bapa gereja, Eusebius dari Alexandria, kata pribadi tidak digunakan untuk merujuk kepada Allah. Salah satu penganut ajaran sesat ini adalah Elia Miron,
seorang anak muda yang sedang viral di media sosial yang mengaku Kristen. Di dalam Yohanes 8 ayat 24, Yesus Kristus sendiri berkata bahwa Dia adalah Allah Bapa itu sendiri. Yesus Kristus Allah Bapa memberkati kita semua. Haleluya, amin.